Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran tematik yang setiap hari insya Allah pasti ada. Jangan bosan ya, nggak boleh bosan. Sebab ini adalah ilmu pengetahuan. Teman-teman, seperti biasa hari Selasa adalah pelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Masuk tema 5G ya. Ingatin teman-teman 5G. Subtemanya masih subtema 1. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita pada hari ini muatan IPS yaitu yang pertama, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian kita juga akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Dan yang terakhir atau yang ketiga, membahas tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Sudah siap? Harus siap. Sudah ready? Harus ready. Oke, yang pertama yang menjadi pembahasan kita ya, biar teman-teman paham dulu nih ya. Ini cuma awalan ya. Jadi teman-teman, informasi penting untuk kalian semuanya bahwasanya dunia ini atau bumi ini terbagi ke dalam beberapa benua, teman-teman ya. Sekali lagi, Bu Guru sebutkan, Bu Guru sampaikan, bumi ini ya terbagi ke dalam beberapa benua ya. Benua yang pertama yaitu bernama benua Asia. Kemudian ada juga benua Afrika, kemudian ada benua Amerika, ada benua Eropa, dan benua Australia ya. Ini dia 5 benua yang ada di bumi, kita ya. Benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah tadi ya, tentang benua Eropa. Ya, negara-negara yang ada di benua Eropa kenapa datang ke sini. Dan kita, Indonesia adalah termasuk ya negara yang berada pada wilayah benua Asia ya, termasuk ke dalam negara yang berada pada benua Asia. Oke, sudah insya Allah paham ya. Oh, satu lagi, maaf. Benua Antartika namanya, teman-teman ya. Antartika dingin-dingin gimana gitu ya. Itu ya. Tolong diingat. Kita lanjut pembelajaran kita. Faktor kedatangan bangsa Eropa ya. Eropa di sini maksudnya adalah Portugis, teman-teman. Portugis sama Spanyol. Portugis dan Spanyol ini adalah nama negara. Dan negara Portugis dan Spanyol adalah negara yang letaknya ada di benua Eropa ya. Portugis dan Spanyol. Apa yang menjadi latar belakang kedatangan Portugis sama Spanyol ke negara kita ya, ke Nusantara? Kira-kira nggak mungkin kalau tidak ada sebabnya. Oke, ini ada beberapa faktor ya kenapa mereka datang ke Nusantara kita. Yang pertama adalah direbutnya Konstantinopel ya. Zaman dulu namanya Konstantinopel, namanya yang sekarang adalah Turki ya, negara Turki. Direbutnya Konstantinopel atau Turki ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1953. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika akibat dari Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman ini, teman-teman, bangsa-bangsa Eropa termasuk si Spanyol sama Portugis ini dilarang apa? Dilarang untuk datang ke Turki ya, ke Konstantinopel nama zaman dulunya disebutnya ya. Gak boleh datang dan tidak boleh berdagang ya. Gak boleh dagang, gak boleh datang ke negara Turki atau Konstantinopel zaman dulu namanya. Kenapa begitu? Terus kenapa, apa pengaruhnya? Iya, karena dulunya ya, Konstantinopel itu adalah merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Nah,
kota tersebut itu merupakan pusat perdagangan internasional ya teman-teman. Jadi kelabakan, nggak boleh datang dan nggak boleh berdagang di Turki, itu mereka kelabakan. Itulah faktor yang pertama, bangsa Eropa atau di sini Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara kita. Kemudian alasan yang kedua adalah penemuan teknologi pelayaran ya. Zaman dulu belum ada tuh yang namanya pesawat, mobil, motor, nggak ada. Semua menggunakan lewat jalur laut ya, pelayaran. Kalau zaman dulu mungkin orang hanya awal-awal menemukan yang namanya sampan atau perahu kecil ya, yang bisa digunakan nggak bisa jauh-jauh. Tapi kemudian manusia selalu berpikir menemukan teknologi membuat perahu yang bisa mengarungi lautan atau samudra. Nah, faktor inilah yang menjadikan mereka bisa datang ke Nusantara kita, jauh-jauh bisa datang ke negara kita atau ke Nusantara kita karena pada saat itu teknologi pelayaran sudah mulai maju ya. Kemudian alasan terakhir atau alasan ketiga adalah dorongan untuk mendapatkan kekayaan, teman-teman. Mereka ingin mendapatkan kekayaan dari negara yang mereka datangi, yang mereka jajah ya, kekayaan, kejayaan, dan tentu saja punya misi khusus, yaitu menyebarkan agama mereka ya, agama Kristen yang mereka bawa. Mereka punya misi itu ya, pengen dapat kekayaan, pengen dapat kejayaan, sekaligus juga ingin menyebarkan agama mereka. Seperti itu ya 3 alasannya. Kenapa bisa Portugis dan Spanyol yang merupakan negara yang ada di Eropa bisa datang jauh ke Nusantara kita. Paham insya Allah ya. Berikutnya, simak baik-baik, tidak boleh bengong, makan juga nggak boleh dulu ya, sama minum nanti. Nggak lama kok videonya. Oke, sekarang perlawanan terhadap bangsa Portugis dan juga Belanda. Kenapa harus dilawan gitu? Kenapa harus ada perlawanan? Ya, karena mereka ya, bangsa Portugis sama bangsa Belanda ini mengambil kekayaan kita, teman-teman. Dan juga bukan cuma itu, mereka memaksa kepada rakyat Indonesia ya untuk menanam apa yang mereka inginkan, teman-teman. Ya, mereka memaksa apa yang mereka inginkan. Petani pada saat itu dipaksa untuk menanam apa yang mereka ingin. Kemudian diambil hasilnya untuk kekayaan mereka, untuk kejayaan mereka, ya. Dan faktor kenapa memilih Nusantara kita? Karena dari zaman dahulu orang-orang sudah tahu kalau negara kita ini adalah negara yang kaya, yang subur, ya. Pada saat itu yang mereka perebutkan adalah ya rempah-rempah, teman-teman. Tahu rempah-rempah nggak? Sebenarnya ya rempah-rempah itu sesuatu yang kalau sekarang biasa aja, tapi namanya rempah-rempah di zaman dahulu itu sangat berharga. Untuk apa? Untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan. Rempah-rempah itu apa sih, Bu Guru? Aku nggak tahu deh. Rempah-rempah itu jahe, kunyit, lada, cengkeh. Ya, itu mereka pada saat dulu itu sangat membutuhkan itu ya, dan itu harganya sangat mahal. Dan negara kita melimpah akan rempah-rempah. Makanya mereka datang ke sini. Oke, perlawanan ya. Ada perlawanan dari bangsa kita kepada bangsa Portugis, yaitu yang pertama perlawanan Kesultanan Ternate ya. Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Bukan Hairunisa ya. Sultan Hairun. Yaitu terjadi pada tahun 1534 sampai 1570. Sultan Ba'abullah ya, kemudian diteruskan oleh Sultan Ba'abullah yang merupakan anak dari Sultan Hairun. Bersama rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari Maluku ya pada tahun 1575. Alhamdulillah. Kemudian ada juga perlawanan dari daerah lain di Nusantara kita, yaitu perlawanan dari Kesultanan Demak. Ya, ini dia yang perlawanan Kesultanan Demak ini dipimpin oleh Pati Unus, menyerang Portugis di Malaka dan berhasil mengusirnya dari Sunda Kelapa. Alhamdulillah bisa diusir. Dan yang ketiga, tidak mau kalah, yaitu perlawanan dari Kesultanan Aceh, teman-teman ya. Perlawanan dari Kesultanan Aceh yang
Perlawanannya terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Ya, itu dia perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis. Ada juga sebenarnya teman-teman perlawanan yang dilakukan terhadap penjajahan bangsa lain, yaitu bangsa Belanda yang juga menjajah negara kita ya. Banyak sekali teman-teman bisa baca di halaman 20 buku tematiknya ya. Ada Sultan Agung dari Mataram, ada Sultan Iskandar Muda dari Aceh, ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa, ada Untung Suropati dan Trunojoyo dari Jawa, ada Patimura, terus ada Sultan Badarudin dari Palembang dan lain sebagainya ya. Banyak sekali nama-nama yang memimpin perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa Belanda terhadap Nusantara kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya adalah ini, kita baca ya, Budi Utomo. Kenapa? Ini penting teman-teman, sebab ini adalah awal dari yang namanya gerakan nasional. Gerakan nasional. Kita baca dulu deh ya, biar supaya lebih paham. Sama-sama kita baca. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh kalangan orang terpelajar di sekolah kedokteran pada tanggal 20 Mei 1098 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Makasih Pak Dokter. Ya, subhanallah. Kemudian organisasi ini memiliki pemikiran bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan yang kemudian memberi pengajaran dan kebudayaan di Indonesia. Setelahnya lahirlah organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum terpelajar lainnya. Oke, kalau tadi kan kita menyebutkan perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis. Ada perlawanan dari Kesultanan Ternate, perlawanan dari Kesultanan Demak, ada perlawanan dari Kesultanan Aceh. Mereka semua dalam melakukan perlawanan itu masih bersifat kedaerahan ya, dari daerah sini, dan itu kurang optimal karena kurang kompak jadinya teman-teman ya, kurang solid. Nah, maka dari itu Dr. Wahidin Sudirohusodo ini berpikir bahwasanya kita ini bisa melawan penjajah, tapi dengan cara yaitu bahwasanya kunci kemajuannya adalah pendidikan. Iya, pendidikan. Jadi rakyat Indonesia itu harus pinter, harus jadi orang pinter supaya bisa keluar dari masa penjajahan ini ya. Harus pinter, harus punya ilmu gitu ya, harus berpendidikan. Ya, seperti hadis Nabi ya. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Sama seperti hadis Nabi yang diutarakan ribuan tahun yang lalu ya teman-teman. Kemudian dari Budi Utomo inilah kemudian lahir organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dipelopori kaum terpelajar untuk bisa melawan para penjajah yang hadir atau datang di Nusantara kita ya, sampai kita merdeka pada akhirnya, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian lanjut, insya Allah sudah paham ya teman-teman ya. Ini dia tugasnya, bacalah teks yang berjudul Trikorodarmo halaman 33, silakan cek. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya ya, sesudah dibaca dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya dengan tulisan yang jelas, rapi, dan juga mudah dibaca oleh bu guru ya. Pertanyaannya tidak usah ditulis lagi, jawabannya aja ditulis di buku PJJ ya, nanti difoto seperti itu ya. Terima kasih, semoga teman-teman paham, semoga teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.